bikin band ya judulnya judul politik semua. Nama-nama band apa namanya tuh? Oh, zaman di kuliah. Iya itu kan juga setiap isu politik jadi nama band lah tuh kalau nggak salah apa tuh yang Soeharto apa gitu. PDI pecah band. Oh enggak, PDI bubar band. PDI bubar band. Tahun 95 tuh. Namanya berubah sesuai dengan isu-isu. Kalau ada isu sampah impor waktu itu. Jadi kita mengimpor sampah dari Singapura katanya gitu kan. Jadi Singapura kelebihan sampah, dia nggak tahu buang di mana sampahnya. Buangnya ke Indonesia aja deh. Nah, itu jadi sampah impor band. Salah tuh, sampah impor band langsung kita bikin, ya kan. Pokoknya saya larang keras bahwa band saya itu memakai nama band. Apalagi dinamakan Once Band gitu. Wah, gue bisa marahin tuh itunya panitianya. Tunggu dong, gue bilang gitu kan. Presiden Soeharto sebenarnya sudah lelah menjadi presiden, akan tetapi band. Itu epic banget judul koran kayaknya, judul Kompas. Iya, itu sudah nggak ada ini kan. Gue tuh dulu mau bikin band sama dia. Sama gitu sebenarnya. Oh, Awal-awal. Sama Thomas? Sama Thomas. Lalu satu pergaulan sama mereka. Satu skena lah anak-anak sekarang. Skena ya, gue nggak ngerti tuh istilah tahu skena ya. Oke. Mereka. Terus? Nggak jadi? Nggak jadi, jadi yang ngajakin tuh, ya mereka tuh Lebaron. Gue pikir, boleh juga deh. Terus gue latihan, datang, dia nggak datang. Dia datang, gue nggak datang. Kayak nggak jodoh aja. Kayak nggak jodoh. Iya benar. Tapi ini tempat apa sih Cak sebenarnya? Ini studio loh. Studio nih tempat gue rekaman album solo gue di sini, ngaransemen lagu. Biasanya proses latihan dilakukan di sini, teman-teman bareng-bareng. Kalau udah lumayan mantep ya udah. Di sini gue take vokal di sini nih. Di sini take gitar juga biasanya speaker ditaruh sini, kalau gitar playernya dalam ya. Lebih kedap. Model gitu. Kalau di sini kan kalau gitar tuh biasanya kan tetap ditodong. Jadi todong mic dari luar supaya sound speakernya benar-benar keluar ya. Istilahnya itu apa ya? Nggak ngerti juga gitaris. Kalau langsung ke mixer tuh direct namanya kan. Kalau gitaris biasanya nggak mau tuh. Biasanya dia colok di gitarnya di sini pakai speaker lalu kemudian pakai mic, dia take di dalam situ posisinya. Jadi ada akustik efeknya ya. Kalau bass biasanya langsung, kalau bass biasanya direct langsung aja. Stick drum di sini lah, posisinya di sini lah. Jadi ini rumah rumah keluarga atau lu besar di sini? Ini gua besar di sini. Dari mungkin tahun 80. Sebelumnya kita tinggal di sebelah, terus pindah ke sini. Sebelah banget. Bukan yang sebelah situ kan? Bukan. Kalau yang di situ tahun 78 mungkin kita tahun 78. Sebelumnya kita tinggal di keluarga tinggal di Pomat. Kalibata. Ngontrak gitu. Terus waktu itu bokap sama nyokap pengen cari rumah. Nah, bokap gua pelaut. Jadi dia pergaulannya tuh Sunter, Priok gitu kan. Jadi dia sebenarnya pengennya kita tinggal di Sunter aja yuk gitu kan. Biar deket dong sama ininya dia. Apa tadi? Skena bokap sebagai pelaut. Jadi bokap dia nyaman daerah situ. Cuman nyokap waktu itu lihat ini kawasan baru ini. Ini kawasan baru. Ya. Kayak kalau zaman sekarang mungkin lo tinggal di mana ya? Cisauk. Sawangan lebih jauh lagi. Ya mungkin Cisauk ya. Cisauk atau lebih jauh lagi. Supaya sepi lah ya kan. Tahun 80. Lu pernah lihat nggak kan suasana sini? Tahun ini masih gitu. Masih hijau, seger. Banyak tanah merah masih dulu. Masih tanah merah dulu di sini. Jadi ini rumah di depan-depan tuh rumah-rumah masih tanah merah. Belum dibangun. Tempat gue main sepeda gitu. Jadi DNA lo anak Jaksel ya? Iya, emang anak Jaksel. Dari kecil sampai sekarang dan sampai take vokal sampai bikin album pun di sini. Iya, dari sini lah. Gue kemarin baru baca gitu ya, buku soal orang transformasi dari satu titik ke titik lain. Kalau lu lihat
Once sendiri transformasi lo tuh dari awal lalu sampai titik ini tuh lewatin berapa tahap atau titik Gue apa? gak bisa ngitung ya kalau gitu ya. Atau yang paling lo inget ya ketika awal gitu? Gue awal ya sama seperti anak biasa ya. Cuman gue hobinya tuh cuma baca aja. Gue seneng baca. Oh, makanya lo bikin perpustakaan ya di sini? Gue seneng baca komik, baca buku cerita, novel anak-anak. Ada yang namanya Enid Blyton punya tuh. Itu. 5 sekawan gitu. Sampai gue bikin perpustakaan, gue sewain. Nggak punya hobi musik sebenarnya. Kemudian baru masuk periode main musik. Periode masuk musik itu SMP? SMP baru itu pun juga karena adik gue pengen ikut festival, gue cuma menawarkan diri untuk bantu supaya gue nggak kebisingan, mereka tuh main musiknya nggak keruan, gue bilang mengganggu hobi gue membaca. Oke, itu awal itu malah justru. Iya, gue malah jadi pemain musik kan, jadi main band. Baru setelah itu gue jadi profesional di bidang musik itu sekitar akhir masa SMA lah. Gue 19 tahun, gue udah main dengan yang profesional saat itu kan. Ada Doni Zuhendra yang Krakatau. Jadi istilahnya mungkin gue anak bawang ya. Gue umur 19 tahun tapi mainnya sama yang musisi yang umur 34 gitu kan. Makanya kenal sama Om Tony juga ya, Wenas? Oh iya, sampai pokoknya mereka tuh udah pro semua lah. Gue nih belajar dari mereka. Baru setelah itu periode gue kehilangan suara gue. Karena? Alergi deh, debu. Gue kuliah dulu ya. Gue kuliah masih main musik secara profesional juga. Kuliah hukum? Kuliah hukum. Kemudian ada periode gue kehilangan suara gue. Jadi gue nggak bisa main band lagi. Ya udah, harus diseriusin tuh hukumnya, kuliahnya. Nggak ada pilihan lain, ya sudah ngantor. Nah periode ngantor di perusahaan konstruksi Jepang, lah kemudian di lembaga riset di LIPI, ada project World Bank. Setelah itu baru periode bareng Dewa. Berapa kali itu berarti? Baca, belajar musik, kehilangan suara, kerja profesional, kuliah, baru Dewa. 5 periode. Kurang lebih seperti itu. Kalau kayaknya dulu nggak kehilangan suara, mungkin kuliah nggak kelar juga kali ya? Iya, mungkin lama. Mungkin lama. Mungkin lama. Biasanya sih gue nyelesain ya. Cuma mungkin lebih lama. Karena nggak ada pilihan juga, ya udah deh. Langsung aja deh selesaiin buru-buru. Kan dulu zaman kuliah kita kan bisa berlama-lama. Gak mikir berlama-lama karena kan kuliah waktu itu murah. Murah banget. Iya benar sih. Makanya nggak ada alasan tuh kita ngapain buru-buru juga. Iya, masuknya susah. Keluarnya ya sekena-kenanya gitu karena bercanda ya. Jadi kita dulu kuliahnya cuma 180.000 uang kuliah per semester, dan uang mahasiswa kalau nggak salah uang mahasiswa itu 10.000. Jadi 190.000. Itu UI ya? UI. Terus kalau kos itu pertama gue kos bayarnya cuma 20.000 sebulan. Di habis itu kurang nyaman. Ya udah 30.000. naikin kelas. Cuma 10.000 doang. Tapi beda, udah rasanya udah beda. Lumayan. Enak sih tempat kosnya waktu itu di Kukusan. Jadi tempatnya sepi. Kalau pagi-pagi tuh masih embun, suka makan roti dulu gua di stadion tuh. Oke, baru berangkat nunggu bus kuning itu balik muter gitu kan. Bus kampus. Masih ada kerbau dulu. Kalau becek dulu habis hujan lu mesti pakai plastik. Iya itu. Plastik itu tanah merah banget. Biar enggak nyeplak di sepatu dan sebagainya. Seru juga, tempatnya sepi. Sekalipun gua anak hukum tapi temennya sama temen-temen teknik ya, karena itu kan daerah Kukusan. Anak hukum tuh biasanya daerah Margonda di depan tuh dekat rel kereta. Tuh mereka tuh biasanya situ Kober gitu kan. Tapi daerah Kukusan lebih murah, ya udah gue situ aja deh. Kos ya 30.000 waktu itu di situ. Tapi lo kemudian kan tahapannya tadi lo senang baca, terganggu musik, tapi terus ikut musik, tapi suara hilang, lalu kemudian kuliah selesai lalu kerja profesional. Yang memanggil lo lagi musik itu apa? Yang lo terjun ke dunia musik lagi? Oh, setelah gue kerja stabil gitu di dunia, waktu itu sempat di dunia hukum, kemudian di
sebagai manajer lah di firma hukum itu. Di LIPI waktu itu ada project bersama World Bank ya, dana dari World Bank. Terus dari situ baru gue pikir udah nyaman ini di sini gitu. Udah deh, gue abis ini mau pindah berkarir di situ, atau gue mungkin mencari kesempatan kerja di law firm yang bagus gitu kan. Nah, ya lumayan lah CV gue nggak jelek-jelek amat, gue bikin bagus gitu kan. Mungkin abis ini gue mau pindah kemana? Ke law firm, karena law firm kan dulu bisa belajar banyak kita kalau di law firm, ketimbang jadi lawyer in-house sebuah perusahaan yang relatively lu urusin yang itu-itu aja. Gitu kan, law firm lu bisa lebih dynamic, lebih dynamic. Kalau sebagai legal manager di perusahaan konstruksi kan gue udah pernah, ya urusnya ya itu aja, kontrak-kontrak konstruksi aja, dan paling sedikit soal corporate gitu ya, corporate tentang perusahaan, pengalihan saham, segala macam seperti itulah. Gue pikir nih bagus nih masuk ke law firm, ternyata beda. Tawarin masuk Dewa tuh, lagi pula situasi ekonomi lagi nggak bagus waktu itu, lagi krispon. Ya, 98. Sebenarnya gue lagi saat itu tuh kalau pulang kantor gue main ke sebuah kafe di Blok M bareng temen gue yang lawyer juga, dia dari law firm lain lah, senior gue. Kumpul lah gitu di kumpul habis kerja gitu. Udah habis kerja tuh sore-sore, sore-sore malam-malam gue atau enggak ya telepon-teleponan lah, janjian gitu. Janjiannya kesana nyanyi gitu kan, kita nyanyi di situ aja. Cuman karena kita seneng ya jadi kayak reguler gitu. Sama temen-temen malah lebih rajin ke situ daripada ke kantor kayak. Biasanya telat sih. Biasanya gue telat gitu. Suka dicemberutin sama temen-temen yang lain kan, profesional kan. Oke. Jadi sempat kerja, terus seneng kumpul habis kerja, terus itu jadi kayak kebiasaan. Jadi sekitar mungkin setahun kali kita di situ ya. Kalau setelah ngantor kumpul-kumpul terus nyanyi-nyanyi gitu. Kebetulan temen yang lawyer nih memang seneng nyanyi juga. Gitu. Belakangan dia menamakan dirinya the singing lawyer. Gua mau nyebutin diri gua juga lawyer yang singer. Lawyer yang singer. Gak juga sih, gua bukan lawyer, tapi karena seneng aja, karena bagian dari latar belakang ya, latar belakang studi. Nah, udah habis itu saat ada gonjang-ganjing lalu perubahan pemerintahan ya, rejim ya. Gue inget saat itu gue lagi di kantor tuh. Gue lagi kerja di LIPI saat itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang riset tadi. Yang bekerja sama dengan CSIRO. Jadi Commonwealth Industrial Research, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Ini semacam LIPI tapi dari Australia. Nah, itu didanai oleh World Bank saat itu. Jadi kerja saya sih sebenarnya kontrak ya beberapa tahun. Setelah itu mulai ada perkembangan politik ya. Gue inget saat itu gue lagi kantor tuh, di brief dulu sama bos kan, sama atasan tuh ahli biologi dia tuh dari Australia. Nanti kita monitor ya perkembangan nih ke mana arahnya. Kamu kasih tahu kalau misalnya ada udah update, ada perubahan. Ada perubahan, kemudian situasi sudah benar-benar emergency, kita harus pergi nih, gitu kan? Kan itu escalating tuh, sebenarnya kan nggak langsung tiba-tiba rusuh terus kemudian, wah itu sekitar mungkin ada 3 bulan nggak? Ada dari 3 bulan dari tahun 98 kan, itu sampai Mei itu kan. Dia kan begitu kan, escalate. Sampai saat itu udah mulai terjadi kebakaran, mungkin juga ada kekerasan. Kita cuma dengar kan. Kita monitor terus tuh. Dan periode itu musik kemudian jadi tempat untuk lo kayak escaping dari persoalan itu, atau tetap jalan kayak biasa aja? Iya, musik sebenarnya waktu itu adalah hobi dan juga sebenarnya objektif gue untuk berekspresi ya. Gue pengen supaya uang gue yang sebagian ini gue pakai untuk berkarya. Jadi gue bikin lagu gue sendiri, gue sewa maksudnya bayar teman-teman pemusik,
termasuk saat itu minta tolong dari Aksan. Aksan tuh drummernya Dewa saat itu. Jadi Aksan bantuin tuh. Nah saat Aksan bantuin tuh teman-teman Dewa suka datang ke studio. Ke studio tempat kita. Mungkin mereka lihat nih orang siapa sih. Tapi perkenalan pertama dengan Dewa selain karena Aksan jadi support untuk Once, waktu itu nggak tahu mana yang duluan. Kayaknya karena kita nih satu kawasan ya, mereka punya markas tuh deket banget di sini. Iya, tadi teman gue nyasar di situ. Loh ini rumahnya Dani. Itu rumah Dani kan di situ. Nah, deket banget. Tapi sebenarnya Dewa sewa studio di rumah lebih kecil waktu itu saat itu. Dani dulu masih tinggal di Bintaro. Aksan juga Bintaro kan? Aksan di sini. Di sini. Aksan di belakang sini juga Aksan nih. Dewa ada studio, Dani ada studio di dekat sini, dekat taman dia. Di Daily Bread, di cafe di Pondok Indah. Kalau enggak, ya itu ada studio yang saya pakai, studionya pun deket banget. Di dekat Pondok Indah tuh pas tanjakan mau ke Radio Dalam ada studio. Yang pakai di situ Andi Ayunir dulu. Mungkin Andi Ayunir yang punya juga bareng Indra Lesmana, bareng temen yang namanya Alam. Alam ini bukan musisi dia, tapi dia mungkin diajak bareng-bareng bikin studio, ya, dan kita sewa di dekat Pondok Indah juga, dekat antara Pondok Indah dan Radalem. Jadi kita hidupnya memang di sini-sini aja nih. Nah, saat itu ada temen yang jadi additional gitarisnya Dewa, dia panggil saya ke situ, kenalin dengan teman-teman ya, Dani, Andra. Itu tahun 99 itu? Ya 99, 98 lah ya. 98 lah. Kalau untuk ngisi beberapa lagu kan ya, awal-awal ya? Awal-awal tuh ngisi project Ahmad Band tuh. Salah satunya lagu Bidadari di Kesenian. Kemudian suara melengkingnya itu aja? Ya, apalah lagunya yang mana. Gue lupa nadanya. Pokoknya lagu berjudul Bidadari di Kesenian. Terus ada lagi project berikut tuh Kuldesak ya. Nah intronya itu yang sok ngesting itu tuh gue yang bikin. Liriknya juga. Kayaknya kurang seru kalau nggak ada itu, gitu kan. Ya udah. Yang lain apa lagi? Mungkin ada 1-2 lagi yang gue masukin vokal juga. Terus cerita kemudian jadi lead vokalnya di Dewa itu? Nah, ceritanya sebenarnya ya gue tawarin untuk ganti Ari Lasso, karena Ari Lasso waktu itu istilahnya ada masalah lah sama Dewa gitu, udah mandek tanda kutip lah. Dewa tuh sebenarnya menurut gue ya memang, menurut kita itu memang lagi mandek karena kondisi dari internal mereka sendiri, dari Ari Lasso especially gitu ya. Terus mereka udah nggak manggung berapa lama, dan ayo gue tawarin lah untuk gantiin, untuk gantiin. Itu aja. Gue pikir ini kalau gue gantiin terus drop, gue keluar aja. Ternyata enggak. Ternyata malah. Ternyata bagus. Deh kita lanjutin aja. Gitu. Kan banyak orang kenal Once kan ketika jadi lead vokalnya di Dewa ya. Ya sebenarnya gue cukup cocok dengan selera musik teman-teman ini dalam hal dinamikanya. Jadi kerasnya, tingkat kekerasan dari musik rock yang mereka bawain itu punya kadar melodi. Meskipun sebenarnya gue juga suka yang mungkin bisa dikatakan lebih heavy gitu ya, lebih keras gitu. Tapi gue juga suka yang pop rock, yang lebih ada nadanya, harmoninya bagus. Jadi gue pikir ini cocok juga sama gue. Dari situ gue bisa masuk. Dalam perjalanan ini, ketika lo jadi lead vokalnya di Dewa itu membawa pengaruh untuk Once sendiri nggak? Iya pasti dong. Gue sih nggak menyalahkan kalau orang hanya kenal gue sebagai penyanyi di Dewa. Ya maksudnya starting di Dewa. Karena chapter karir gue di Dewa tuh memang bisa dibilang
baru lagi setelah cukup lama gue berhenti kan. Padahal sebenarnya gue udah mulai karir sebelum anak-anak ini bahkan menjadi profesional. Gitu di umur 19 tahun. Udah Gue duluan. gabung dengan teman-teman yang memang pro. Gue udah keliling-keliling Jawa tuh. Oke, yang umur 19 tadi. Waktu karena band gue tuh bagus saat itu. Band ini namanya Dimensi. Mereka udah ke mana-mana ngiringin artis yang top saat itu ya. Kayak apa tuh? Ya, Ita Purnamasari, Hari Mukti, banyak deh. Karena ini band isinya orang-orang profesional yang punya reputasi gitu. Ada Rin Badudu, ada Doni Suhendra, Bintang, dan yang lain-lain. Jadi kita udah berkeliling tuh sampai bikin konser di apa namanya Surabaya tuh Ghost Skate gitu. Jadi banyak pengalaman dari itu sebenarnya bisa dikatakan gue udah mulai duluan. Cuman karena gue kehilangan suara selama 5 tahun ini semua berhenti. Gitu kan. Jadi itu sih nggak apa-apa lah. Orang mengenal lagi kemudian setelah gue masuk di Dewa. Gitu, masuk Dewa. Dan pada saat gue masuk Dewa, emang album solo gue jadi tertahan. Sebenarnya gue memproyeksikan diri untuk solo saat itu. Ada lagu-lagunya berapa. Memang kebanyakan lagu-lagu gue sih nggak pop banget gitu, nggak terlalu mungkin saat itu hits gitu ya. Hits atau gimana ya, tapi gue nggak terlalu peduli. Yang penting gue berekspresi kan. Gue pikir gue ada kerjaan lain dan gue nggak tergantung dari duit dari musisi ya. Gue pikir seperti itu. Nah di Dewa udah gue dikenal seperti itu dan positif sih gue lihat. Sebenarnya apa yang masyarakat tangkap ya, paling tidak gue memberikan warna energi baru. Mungkin orang bisa tangkap. Saat itu kan kita umurnya masih 27, 28 ya, tahun 2000 gitu. Tahun segitu kan energi bagus. Masih muda dan berbahaya lah. Dan Dewa beda saat itu, apa ya, nggak terlalu banyak pemakaian komputer atau sequencer, jadi lebih wild gitu. Kalau pernah nonton konser Dewa tahun 98, 97 itu lebih spontan, lebih wow gitu. Nggak banyak elemen-elemen yang terlalu complicated. Beda. Jadi mungkin masyarakat bisa lihat sesuatu yang lebih real, berbeda gitu, lebih beda dan energinya lebih seru gitu. Momen kembali suara lu tuh karena apa? Kan sempat hilang. Ya atau sembuh berlatih aja. lagi. Sembuh gitu setelah berapa tahun gue usaha datang ke. Berubah nggak suaranya? Enggak, tetap seperti ini. Berubah sedikit pasti berubah. Tapi gue welcome aja. Gue nggak masalah. Gue dengan perubahan gue evolve aja. Oh suara jadi begini, cara nyanyi begini. Gue bikin cara nyanyi gue yang baru aja deh. Karena cara nyanyi gue yang lama itu merusak suara gue. Itu menjadi salah satu penyebab rusaknya pita suara. Iya, karena gue nggak bernyanyi dengan bagus gitu. Bukan bagus, cuma kurang bisa mempertahankan apa ya, sustainability, apa ya, daya tahan ya. Iya, keberlanjutannya lah, bisa lanjut terus gitu. Iya benar. Jadi kalau nyanyi pakai cara yang lama itu bisa-bisa hari ini gue nyanyi bagus, besok gue nggak bisa nyanyi lagi, gitu. Atau 2 hari lagi gue nggak bisa nyanyi lagi. Jadi pada saat gue sembuh, menyadari itu, gue coba cari cara bernyanyi yang lebih bagus. Dan sampai sekarang nggak hilang kan? Lebih ini nggak hilang. Tetap bertahan sampai sekarang. Jadi gue mesti bangun diri gue lagi, bahkan dari cara bernyanyi itu harus lebih benar, lebih bagus, lebih tahan. Ya. Tapi sambil bareng Dewa kan Once juga bikin single-single dan juga album ya? Ya sesekali mungkin. Nah, kalau kita tanya generasi-generasi ini kan ingat Once selain Dewa kan Dealova itu. Oh iya. Itu ceritanya gimana ya? Kayaknya kan dulu bukan Once kan yang dibidik jadi penyanyi kan? Gue denger itu waktu lo manggung di Bank Indonesia itu. Kemana? Di Kemenki lo manggung kan, cerita Dealova itu kan sebenarnya. Bukan, itu cuma buat film. Buat film. Kan ada film namanya Dealova. Yang sampai saat ini gue nggak ngerti apa sih kata Dealova itu. Itu judul film, makanya mereka perlu theme song ya. Ya, mereka bikin lagu judulnya Dealova juga. Yang nyanyi kalau nggak salah dalam rencana tuh bukan gua, tapi
kalau gue nggak salah ya, salah satu tuh Titi DJ. Oke. Titi DJ, cuman mungkin Titi DJ nggak suka gitu. Ya gue ditawarin oleh perusahaan rekaman, nih bawain deh lagu ini. Kebetulan Opik yang bikin lagu itu pernah kesini gitu. Ke studio ini? Oh. Di atas tuh ada ruangan tuh, main gitar. Dulu waktu itu belum ada. Oke. Coba-coba bikin lagu sama gua gitu. Jadi gua kenal dia. Gitu. Dulu kan dia belum jadi penyanyi religi. Penyanyi umum lah. Penyanyi umum ya. Rambutnya panjang. Gitu. Terus ya udah, cobalah bawain itu. Yang main gitar dulu ada namanya Upi, yang aransemen stringnya itu ADMS. Gitu. Ya jadi seperti itu, ternyata ada respons bagus dari masyarakat. Ya. Itu salah satu yang melekat di benak banyak orang. Lagu Once ya, dia lupa itu. Iya. Tapi relasi lo kemudian kan belakangan agak rame nih dengan Dewa, dengan itu lo maknanya gimana? Ya itu bagian dari perjalanan atau ya sudahlah? Ya itu memang bagian dari perjalanan sebetulnya perjalanan karir bagi gua. Setiap pekerjaan ada mulanya, ada selesainya. Cuma gue juga sesali kenapa mesti selesai dengan segitu cara itu. Apa dramanya sih selesainya gitu ya. Kayaknya banyak deh pemain band atau vokalis berhenti dari bandnya dari zaman ke zaman, kecuali Bimbo. Yang kita obrolin tadi ya, sampai sekian puluh tahun, 80-an ya sekarang ya. Itu juga karena mereka adik kakak ya. Satu darah. Jadi buat gue sebenarnya ya ada saatnya kita mulai, ada saatnya kita mengakhiri gitu. Ada masa di mana gue ngerasa gue udah nggak cukup dinamis ya di Dewa. Istilah beberapa temen udah nggak spike, udah nggak tajam gitu kan. Ya kan? Kalau main bola tuh lo cuma punya nama tapi udah nggak bikin udah bikin kerjasama tuh udah nggak bikin gol yang indah gitu ya. Ya sudah lah, kayaknya enak sendiri dulu gitu, sendiri aja. Background lo sebagai orang hukum jadi lebih clear melihat persoalan ini ya? Sebenarnya sih iya, memang gue suka bilang begini dalam diskusi-diskusi yang ada. Satu, bahwa industri musik itu bukan industri yang mudah. Mungkin lebih gampang kita impor tomat aja, kalau habis itu bagi-bagi. Industri musik tuh, angkanya kecil-kecil, ya kan? Angkanya kecil, satu kali play musik ya, tahu nggak musisi Indonesia berapa? Dari misalnya platform digital yang populer, paling 5 perak, ya kan? 4 perak, udah bagus, ya kan? 10 perak ke bawah deh pokoknya. Di luar negeri mungkin bisa lebih tinggi, bisa 50 perak. Jadi ada uang-uang yang jumlahnya sebenarnya kecil ya. Dan banyak sebenarnya. Dan banyak, sehingga memerlukan ketelitian yang luar biasa gitu. Ya. Lembaga tadi rumit. Rumit. Dan tidak hanya di lembaga-lembaga ini saja yang rumit, tapi artis-artisnya pun memerlukan kerja yang sebenarnya rumit untuk mereka sendiri. Misalnya untuk mengklaim. Untuk mengklaim. Mereka, di antara mereka harus punya kontrak-kontrak yang sebenarnya lumayan harus rumit, harus detail ya, bukan rumit, untuk memastikan siapa dapat apa, berapa gitu. Antara pemain band, lalu pemain band dengan label, kan? Lalu pemain musik dalam hal ini pencipta dengan publishernya, ya kan? Antara pemain bandnya mungkin harus bikin juga perjanjian, kesepakatan, bagaimana membaginya, apakah sama. Kemudian ada pemain band satu dengan pemain band lain yang mencipta. Mereka harus bisa juga, ini belum jamak ya, membagi antara royalti yang satu dengan yang lain. Misalnya yang satu perannya lebih besar, yang satu dapat 80, lu 80% aja deh, gue 20%, atau yang lain gue cuma nambahin 1-2 kata, lu 5% aja deh. Kalau di luar negeri bisa kayak gitu. Jadi emang musik itu rumit gitu, rumit, dan kalau kita nggak rajin-rajin amat, kita nggak dapet duit gitu. Makanya emang harus detail juga ya untuk merinci apa hal yang kesepakatan dengan pihak-pihak lain itu. Ya, kesepakatan dengan macam-macam pihak. Nah, lembaga tadi tidak cukup efektif karena apa? Apakah dia tidak mampu menggrab semua yang dilakukan di luar sehingga bermanfaat ke musisi, atau musisinya sendiri juga mendaftarkan diri di lembaga itu? Ya, kalau gue lihat pertama awareness orang-orang terhadap hukum yang berlaku, ya kan, bahwa ada hukum hak cipta seperti ini, bahwa
pengumpulan ini lewat lembaga. Lembaga apa sih? Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Apa itu gitu kan? Tapi kan prinsipnya kan semua orang harus tahu hukum. Ya. Kan? Kita tahu atau tidak tahu hukum itu akan berlaku ke kita. Nah itu hal yang pertama. Yang kedua begitu lembaga manajemen itu ditetapkan, itu karena musisi-musisinya belum tahu, jadi mereka nggak mendaftarkan diri, nggak mendaftarkan diri ke lembaga-lembaga ini. Jadi yang berikut adalah users ya, apakah itu IO, promotor, kemudian yang menggunakan musik untuk kegiatan ekonomi ya, restoran, kemudian karaoke, kemudian apa aja, transport, TV khususnya ya, radio apalagi. Dan itu banyak yang belum mau secara tulus tuh bayar gitu. Akhirnya sering terjadi negosiasi sana sini, kemudian terjadi dispute. Ada juga beberapa temen yang tidak mau bayar karena pertanyaan dari mereka adalah, emang kalau gue bayar lu bayar gitu kan. Jadi ada ketidakpercayaan, ada trust issue ya. Betul, ada trust issue yang besar yang sebenarnya nggak baru juga sih di industri musik Indonesia itu. Dari zaman ke zaman trust issue itu adalah persoalan yang hampir selalu ada dari generasi ke generasi. Dari zaman sebelum digital pun sudah banyak dirasakan kan, kayak royalti gue mana gitu kan, segala macam. Penghitungan juga orang mempertanyakan benar ada sekian gitu. kopi. Jadi trust issue, kemudian kerjasama yang koordinatif antara lembaga-lembaga pemerintah yang sebenarnya bisa bantu ini relatif belum jalan gitu. Jadi lembaga ini sebenarnya harus kuat sebetulnya dengan koordinasi dengan pihak kepolisian, ya kan, supaya mereka yang tidak menaati aturan harus diberi sanksi, supaya ada ada efek jerah ya. Kemudian juga misalnya departemen atau Kementerian Pariwisata ya, supaya hotel-hotel itu bayar gitu, atau paling tidak semua karaoke di seluruh Indonesia bayar, dan seperti itu. Koordinasi ini perlu dibangun. Nah, untuk men-solve problem trust issue tadi menurut lo gimana tuh? Kan antar pengguna juga nggak percaya nih lembaga bener nggak akan membayarkan ke pihak yang berhak gitu. Kalau menurut gua sebenarnya harus dimulai dari apa yang paling dekat, apa istilahnya hanging fruit, low hanging fruit. Low hanging fruit. Jadi apa yang paling mudah diraih? Sebenarnya paling mudah diraih salah satunya itu adalah konser. Konser yang mana? Konser yang populer. Konser dari artis-artis yang terkenal harus diberesin dulu supaya jangan jadi konflik. Karena melibatkan pencipta yang terkenal, artis terkenal, IO yang mungkin juga terkenal, besar, dan dapat exposure besar. Itu akan membuat gestur positif sebenarnya, bahwa kalau yang dari golongan elit tanda kutip ini melakukan, maka semua tertib, perubahan akan terjadi, akan melebar kepada semua yang mungkin lebih di luar kecil. Itu ya, lebih kecil ya event-event. Karena kalau ditetapin kemana-mana acara anak SMA gitu, nggak ada bintangnya atau gimana, ya kan, acara mereka sendiri kemudian dikejar-kejar, sementara yang besar nggak diberesin kan, seperti itu. Itu low hanging fruitnya kan. Kalau dan ini jalan sudah. Nah itu menurut gua itu masih menjadi problem rupanya. Mungkin belum dijadikan satu prioritas di masa-masa pengurusan yang lalu. Jadi ini menjadi problem hari ini gitu. Padahal gua udah lama concern gitu. Mungkin lembaga ini dapat royaltinya itu lewat karaoke, TV, itu belum semua TV kan, mengumpulkan radio dan yang lain. Kalau TV, radio ada log sheet-nya, ya kan? Ketahuan lah ya. Ketahuan lagu lu apa, ini dipakai. Karaoke sepanjang belum centralized, dia akan
pakai lock sheet dia sendiri, ya kan? Ya tapi gua dengar lumayan jalan gitu, karena karaoke juga tahu diri, mereka juga bisnisnya dari musik, makanya dia mereka harus merawat bayar, juga ya itu kan? ya. Banyak kontribusi mereka tuh. Ada teman-teman juga yang memang gua kenal punya goodwill ya untuk bayar itu. Sebelum sistem yang centralized yang terbentuk nanti, gua harap bisa memonitor semua kegiatan pemakaian lagu secara rekaman ini di mana-mana, atau bahkan bisa memonitor suguhan live. Ini ya harus dikerjain secara lebih dulu ya. Iya, lebih apa istilahnya dengan non digital banget ya. Kalau di luar negeri, di Amerika bisa melakukan di masa yang lalu, Kenapa kita enggak? Di Malaysia sudah sampai 300 miliar. Oke. Di Indonesia mungkin sekitar 100 miliar, gue nggak tahu yang terakhir berapa, mungkin 120 atau berapa, sorry kalau gue salah. Tapi yang jelas Malaysia tuh udah kumpulin jauh lebih banyak dari kita. Mereka, ya. Di Jepang sejak zaman belum digital pun, belum zaman computerized seperti apa sekarang yang segitu cepat, itu mereka kumpulin sampai 2 triliun gue dengar. Belum lagi Inggris kan. Nah kalau mereka udah bisa melaksanakan itu, kok kita nggak bisa? Gitu kan? Pasti ada peta jalannya kan yang bisa diikuti. Ada. Nah yang miss gue lihat memang adalah pengumpulan tadi gue bilang itu lewat konser. Soalnya kok nggak jalan ya. Padahal itu yang lo hanging fruit tadi itu ya, bisa segera di. Nah satu hal itu kemudian bisa dimengerti bahwa lembaga ini nggak punya ini bro, nggak punya personals gitu. Relatif satu organisasi yang kecil. Nggak operatif ya, nggak bekerja. Nggak dapat uang juga dari pemerintah kan. Dia hanya mengharapkan dari dana yang terkumpul atau royalti yang terkumpul. Dia ambil untuk operasional dia. Itu kalau nggak salah sejauh ini 20%. Itu pun kalau kelebihan dia mesti balikin lagi ke musisi. Jadi cost base ya. Jadi hanya untuk cost ya. Jadi 20% ini dia bisa tarik, kemudian dia bagikan di antara mereka lembaga manajemen kolektif yang mungkin ada 11 atau berapa sekarang, plus untuk bayar lembaga manajemen kolektif nasional yang ada di atas lembaga-lembaga ini semua. Semua itu 20%. Jadi apa ya, harus seperti itu, nggak ada dana dari pemerintah. Kalau kita ngomong misalnya pembuatan sistem elektronik yang bisa memantau semuanya pun pemerintah belum keluarkan dana untuk membuat sistem itu. Akhirnya kemarin ada kontrak dengan pihak swasta yang katanya mau bikin. Terakhir terhambat juga, belum jadi sistemnya dan jadi terkatung-katung malah jadi terkatung-katung. Kalau gua sih pikir kalau bisa pemerintah turun tangan gitu ya, memberi skema pendanaan apalah yang bisa dipertanggungjawabkan oleh komunitas musisi ya. Dan trust isunya kan menjadi lebih berkurang kalau ada pemerintah. Benar, pemerintah ada, pemerintah terlibat, kemudian pembangunan infrastruktur ini semua oke. Ini satu hal yang menyangkut infrastruktur bro. Sistem elektronik yang mengawasi semua transaksi distribusi musik ini kan memerlukan database. Database musik. Nah, database ini dikerjakan oleh Dirjen Hak Cipta atau Direktur Jenderal Hak Cipta, namanya Pusat Data Lagu dan Musik. Ini Kumham ini. Kumham. Nah, ini juga lagi dibangun, bro. Tapi under pemerintah punya pendanaan nih. Ini juga kita mesti lihat semoga bisa lebih cepat. Karena kalau enggak dibangun dengan cepat pusat datanya, nggak ada basisnya ini. Gitu. Untuk pengukurannya. Nggak ada basisnya. Ini ya. Nah, makanya gue lihat ya tadi gue bilang udah deh, low hanging fruitnya aja deh. Kalau ada konser besar tolong diberesin deh. Ya kan? Nah itu kan kalau itu sukses kan kayak jadi quick win juga kan. Orang ngerasa ini bisa nih, iya dong, kita bisa juga yang lain. Jangan mikir yang terlalu detail rumit dan rumit banget sih, nungguin ini, nungguin itu, nungguin sistem yang begini canggih banget gitu kan. Padahal kebayang sih gue jadi industri musik itu rumit banget. Mendingan jualan tomat kan. Tapi ngomong-ngomong jualan tomat, tapi lo rumit di industri musik, tapi kenapa lari ke politik? Nah ini nih. Apa karena merah juga tomat?
Lu jauh banget mikirnya. Tomat ada hijaunya juga. Ada hijaunya. Tapi kalau tomat yang enak kan yang merah. Yang buat apa pasta itu. Apa ya kenapa lari ke musik? Gue pada dasarnya orang yang suka berpikir gitu. Gue pikir diri gue itu memang punya dua sisi, antara yang bisa bilang romantik, tapi juga logis. Satu hal yang gue mesti bilang kenapa gue itu ikut politik adalah berdasarkan karakter gue sendiri. Ya. Nah, pertama memang gue percaya bahwa ini ada jalan dari Tuhan ya untuk gue ada di sini. Gue juga sebenarnya nggak mendorong diri gue untuk ke politik sebegitu pengennya. Kalaupun ada keinginan itu masih nanti gitu kan, sebenarnya masih nanti. Mungkin gue Tuhan lagi deh gitu kan. Tunggu bijak bestari gitu. Jadi gue punya lingkaran kepedulian yang cukup besar. Kan manusia kan lain-lain. Ada yang punya lingkaran kepedulian dirinya dan mungkin ya, keluarga. Ada yang lingkaran kepeduliannya pasangannya, lalu keluarganya, anaknya, istrinya dan ya keluarga dekat. Ada yang lingkarannya lebih besar, keluarga besarnya dia peduli satu dengan yang lain. Yuk kita gini kumpul-kumpul yuk. Kan ada seperti itu. Masing-masing orang punya lingkaran sendiri. Ada yang lingkarannya satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kampung, satu kota. Ya. Mungkin kalau kita lihat Insinyur Soekarno, kepeduliannya separuh dunia itu paling nggak, ya kan? Kepeduliannya dia sebesar itu. Dan buat gua aspek kepedulian manusia terhadap manusia lain itu menjadi syarat utama orang ikut dalam politik gitu. Kalau punya nature tidak peduli terhadap lebih baik nggak usah ikut politik, karena itu nggak sesuai dengan nature-nya politik. Iya, nggak sesuai dengan politik itu kan ilmu atau bisa dikatakan juga seni untuk mengatur kelompok manusia mencapai apa yang mereka semua inginkan lebih baik kan, itu kan politik. Kalau kita cuma senang di rumah dengan kepedulian yang relatif lebih kecil, sedikit gitu, ya sudah lalu di situ aja. Jangan, tapi gue pikir gue punya nature yang besar gitu, dan gue juga tertarik untuk hal-hal yang berurusan dengan politik, dan khususnya sebenarnya nggak terlalu politik praktis sih. Gue seneng tuh apa yang berhubungan dengan sejarah, kemudian negara-negara ya, gitu. Gue juga punya latar belakang hukum yang sedikit banyak bisa membuat gue nggak terlalu jauh dah dengan apa yang menjadi perdebatan di masyarakat, ada perkembangan di masyarakat. Gue rasa gue bisa punya kemampuan untuk ikut dan memberikan kontribusi ke dalam masyarakat lewat bawaan pribadi gue dan juga latar belakang ilmu gue. Kenapa gue mau kontribusi? Karena gue hidup di sini, gue hidup di Indonesia, gue lahir di Indonesia, gue bekerja di Indonesia, masyarakat memberikan gue penghasilan, maksudnya dari transaksi apa yang ada dalam pekerjaan. Dapat manfaat banyak lah. Kita dapat manfaat banyak dari masyarakat, dari orang lain ya, sadar atau nggak sadar ya. Orang bilang, mungkin lu ingat mungkin siapa, sungguh tidak adil. Hidup memberikan kita emas, kita berikan dia perak. Jadi hidup memberikan gue emas, hidup memberikan gue kenyamanan. Gue sekolah aja, gue kuliah, bayarnya cuma 190.000, ya kan? Setiap 6 bulan, plus uang mahasiswa 10.000. Jadi ada peran masyarakat, ya, negara tentu yang membentuk gua harus kontribusi balik, gua harus give back dengan apapun yang gua punya. Nah, saat ini mungkin gue punya kepopuleran, kemudian beberapa hal yang masyarakat bisa kenal. Gue berharap apapun itu gue bisa maksimalkan lah gitu ya. Dalam politik Indonesia gue bisa bawa satu
hal yang apa ya, mungkin kalau bisa menyegarkan lah ya, atau pendekatan baru ya. Karena begini, politik itu kan tadi gue bilang menyangkut organisasi kelompok-kelompok manusia ya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini. Partai politik juga termasuk di dalamnya. Partai politik adalah kelompok manusia yang bermacam-macam juga, dan memerlukan juga manusia-manusia dari latar belakang macam-macam ya kan, untuk bangun semuanya. Dan apa ya, gue rasa gue juga punya idealisme yang sedang cukup, pengetahuan sejarah yang cukup, dan keinginan untuk maju lah, memajukan semuanya. Ya. Dan sebenarnya kan nggak tahun-tahun ini aja kan permintaan atau ajakan, tapi kenapa milih tahun ini untuk terjun ke politiknya? Gue diajak sebenarnya awalnya gue agak nggak percaya ini serius atau enggak sih sebenarnya. Setelah gue renungkan, oke lah, gue ambil kans ini, kesempatan ini. Juga setelah gue ngobrol dengan teman dan juga ngobrol dengan istri gitu, bagaimana nih, gitu kan? Aku ikut politik, semoga bisa dimengerti karena ada tantangan-tantangan kan. Jadi lewat proses juga untuk pada akhirnya ke sini. Dan citra politik kan lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Itu berani. Kapan ya politik tuh baik-baik ya? Politik ketika zaman Soekarno kan setidaknya itu lebih punya mimpi besar gitu ya. Nah, founding father kita kan berpolitik semua, tapi politik kan baik-baik semua, dalam arti mereka keluar dari dirinya sendiri betul. Untuk kalau gue ngeliat ya masa lalu tuh ya, kalau kita lihat di masa founding fathers kita, itu ibarat peradaban Yunani kuno gitu. Kalau mungkin baca juga ya, isinya filsuf gitu kan, ya kan? Yang ideal. Wah, ideal. Kenapa? Karena ada dua dunia tuh yang diyakini oleh filosof-filosof seperti Plato, Aristotle. Ada dua dunia yang nyata dan dunia yang ideal. Nah, filsuf-filsuf ini dia penjembatan antara dunia yang ideal dan dunia kenyataan. Kemudian masuk era Romawi, ya kan? Hanya raja tuh yang menentukan semuanya. Filsuf-filsuf ini agak ketinggalan nih. Jadi lebih berhubungan dengan manusia-manusia, pengaturan-pengaturan tentang manusia. Nah demikian sekarang juga. Kalau kita lihat di konteks Indonesia gitu, seolah founding fathers kita tuh filosofnya luar biasa mereka, ya kan? Saat ini kita kayak keseharian aja praktis banget ya, gitu kan? Kita seolah-olah pragmatis ya. Kita kehilangan kedalaman pengalaman atau pemikiran-pemikiran founding fathers kita dalam berkembangnya zaman, dan itu bisa melemahkan kita sebenarnya. Ideologi itu penting. Politik tanpa ideologi atau tanpa misi yang baik itu bisa berbahaya, bisa merusak. Gitu. Gimana sih kalimatnya, lu tau nggak? Iya, kurang lebih seperti itu kan. Politik tanpa prinsip itu berbahaya. Ya, kita harus berpegang terhadap apa yang founding fathers bikin. Kita nggak boleh lupain itu, nggak boleh. Ideologi itu harus dipegang. Ideologi apa? Ya ideologi negara. Partai tentu punya ideologi mereka sendiri, ya kan? Dan itu sah-sah aja menjadi warna, tapi dari tidak boleh berbeda dari apa yang sudah menjadi kesepakatan kontrak sosial kita loh. Negara ini kan sebenarnya negara modern yang terdiri dari macam-macam bangsa kecil ya sebenarnya ya, atau kita bikin bangsa yang besar baru. Ini kontrak sosial loh. Dan orang bilang kan ini imagine community juga kan? Ini imagine community, belum ada. Ini narasi. Indonesia ini adalah sebuah narasi yang menjadi kenyataan, ya kan? Bayangkan narasi loh, tulisan-tulisan, imajinasi, mimpi, jadi menjadi sebuah negara modern yang sebenarnya nggak ada. Maksudnya, ya kan? Kalau kita lihat kan istilahnya bangsa itu apa sih kalau menurut Soekarno? Bangsa adalah kumpulan orang-orang yang merasa dirinya senasib. Ya? Kita ini senasib, makanya kita menjadi bangsa Indonesia. Sama-sama dijajah Belanda, sama-sama dijajah Jepang, belum lagi penjajah yang sebelumnya. Itu yang membuat kita jadi bangsa. Kontrak senasib itu nggak boleh langgar, gitu kan? Nggak boleh langgar.
generasi kita yang masa depan juga nggak boleh ngelanggar itu. Kalau kita ngelanggar ya bisa bubar nih semua. Iya, benar. Kesepakatan kita bisa terganggu kan. Tapi makanya menurut gua prinsip ideologi itu penting, pemahaman atas itu. Gue juga lumayan tertarik sama hal. Gue nggak terlalu updated soal hukum-hukum atau aturan-aturan hukum positif yang sedang berkembang saat ini ya. Gue mesti pelajarin satu persatu. Kalau gue masuk di keanggotaan dewan itu, gue mesti pelajarin satu persatu. Tapi paling nggak, gue pikir gue lumayan mengerti sejarah bangsa, kemudian ideologi apa sih yang sebenarnya ideologi apa yang kita punya, kemana kita berjalan. Jadi ketertarikan lo pada politik sebenarnya sejak lama ya? Lama, sebenarnya lama. Itu juga lo bikin band ya judulnya judul politik semua, nama bandnya apa namanya itu? Oh, zaman gua kuliah. Iya itu kan juga setiap isu politik jadi nama band lah tuh kalau nggak salah, apa tuh yang Soeharto apa gitu. Sudah berapa deh? Sebenarnya dulu kita waktu kuliah tuh kan suka PDI pecah band. Oh enggak, PDI bubar band. PDI bubar band. Tahun 95 tuh. Oke. Itu kan politik banget itu. Wah, selalu. Jadi kalau gue punya band dulu tuh nggak boleh pakai nama band. Oke. Kebetulan gue punya teman-teman tuh orangnya aware semua tuh. Oh, dengan karena kan situasi. di kampus dulu kalau di era itu emang lagi ya mahasiswa kan mungkin mahasiswa sekarang pun begitu ya, tapi gua nggak tahu zamannya ya. Zamannya dulu kita kalau kuliah tuh kalau nggak baca koran mampus lo di situ, di ruang kantin lo ya? Nggak ada obrolan. Doon lo. Nggak ada obrolan dong ya kan. Jadi lo mesti tahu gitu kan. Kalau sekarang harus kepoin selebgram. Iya, gue ingat kalau zaman dulu tuh kalau gue mau kampus tuh gue selalu bawa majalah tuh. Entah Tempo. Ada bacaan. Atau nggak pagi-pagi kalau nggak koran tuh di angkot. Gue kan bawa angkot ya. Itu dari sini Lebak Bulus tuh S02 gue inget banget tuh. Iya. Pagi tuh kalau nggak bawa koran pasti gue bawa majalah Tempo. Yang artikel belum baca gue baca tuh. Kalau nggak Forum Keadilan. Oke, Keadilan. itu ya. Itu aja. Modal lah kalau di kantin nggak belon-belon amat. Nggak jangan belon dong, kan. Paling nggak tahu what's going on gitu kan. Kalau yang pinter-pinter, nah suruh mereka aja deh yang berdebat tajam, kita sih dengerin gitu kan. Tapi ketertarikan itu memang ada. Dulu kalau kita bikin band tuh namanya berubah sesuai dengan isu-isu. Kalau ada isu sampah impor waktu itu. Jadi kita mengimpor sampah dari Singapura katanya gitu kan. Jadi si Singapura kelebihan sampah, dia nggak tahu buang di mana sampahnya. Buangnya ke Indonesia aja deh. Nah, itu jadi sampah impor band. Salah tuh, sampah impor band langsung kita bikin, ya kan. Jadi dari keresahan yang muncul di hari itu atau di saat itu. Pokoknya saya larang keras bahwa band saya itu memakai nama band. Apalagi dinampakkan Once Band gitu. Wah, gue bisa marahin tuh. Itunya. Panitianya, tunggu dong, gue bilang gitu kan. Tunggu, saya mau pikir dulu. Nama band ya. Sampah impor band pernah. Terus Cacu dipecat band. Oh, Cacu dipecat band. Kebetulan ada Cacu, lupa namanya. Salah satu pimpinan. Salah satu pimpinan BUMN gitu. Kemudian dipecat. Diberhentikan lah ya. Atau lah apa. Gue lupa juga alasannya waktu itu. Wah, kita nggak punya nama. Namanya. Tolong diumumin ya MC-nya gitu kan. Cacuk dipecat band. Cacuk dipecat. Wah, ini pasti bandnya Once dan teman-teman. Wah, mahasiswa tua gitu kan. Ada lagi pernah apalah gitu. Banyaklah Presiden Soeharto sebenarnya sudah lelah menjadi presiden, akan tetapi band. Itu epic banget judul koran kayaknya, judul Kompas. Iya, sudah nggak ada ini kan. Emang teman-teman tuh emang orang-orang cerdas-cerdas itu. Pemain keyboard gua, Dave Lumenta, doktor, dia jadi dokter juga, pengajar di UI sampai sekarang, antropologi, dia ahli antropologi. Kerjanya selain main keyboard adalah masuk hutan, kayak Indiana Jones dia. Jeansnya itu aja. Belel ya namanya. Waduh, belelnya gua nggak mau deketin dah. Sekarang gua ngajar tuh di UI, Indiana Jones dia. Dia nginep sama suku-suku terasing tuh. Di Kalimantan dan kadang-kadang di bagian yang lain Indonesia, di daerah perbatasan tuh dia ahli tuh, ahli budaya itu. Dia jago banget main keyboardnya. Terus yang main gitar ekonom dia, dokter juga, Dokter Samsu. Dia kerja di bareng-bareng Sri Mulyani. Gue denger IP-nya
saat kita kuliah terancam 4. Terancam 4. 3,7 kali IP-nya. Kerjanya cuma main gitar doang gitu dia, main gitar, belajar, main gitar, belajar. Si Dave juga gitu, main keyboard, masuk hutan gitu. Dia aja. Gitu dia. Itu anak-anak itu. Yang main drum dulu si Fajar. Fajar tuh sekarang main sama Edane kan. Edane sama God Bless. God bless. Dia juga orang kantoran. Makanya gua nggak tahu deh God Bless tuh bisa main hari biasa atau hanya weekend gitu. Kayaknya weekend doang kalau sama orang Gua kantor. bilang sih dia dulu tuh weekend rocker. Weekend rocker dia. Cuman weekend aja jadi Si rocker. Fajar itu ya? Sepanjang itu jadi rektor dia itu. Iya, itu teman-teman dulu. Jadi kita tuh kalau bikin band tuh aneh-aneh namanya. Lah, ngebandnya bener. Tapi nama itu bagian dari kritisisme di masanya lucu. ya. Dulu ada MC namanya Ferry itu. Aha. Pasti kalau ada acara di kampus dia aja. Ferry lucu tuh. Dia pasti kalau nama band apa ya? Tunggu dulu. Jadi anak-anak dulu, anak FISIP sih sebenarnya yang paling seru kalau bikin acara itu. Dulu kita kan di kampus UI ada hukum juga ada acara-acara seperti itu. FISIP Balsam itu ya? Di Balsam, anak FISIP itu seru ya. Tapi justru kita ada Developmental lah FISIP ya. Developmental FISIP, gue hukum, si Samsu ekonomi, Fajar hukum, Kiki almarhum dia main bass juga dari hukum tuh. Seru pengalaman sama mereka. Kalau main lagunya rumit-rumit tuh. Bagian dari ekspresi untuk. Iya, kita bilang ini lagu rumit banget ya. Band aslinya aja takut bawain. Saking rumitnya. Ini kayak eranya Queen dulu kan, Bohemian Rhapsody itu kan nggak pernah ditampilin di live, karena rumitnya kan. Sampai dia nggak mau nyanyi, dia nggak pernah live kan pakai itu dia secara full kan. Nggak, susah. Dia paling tengah-tengahnya itu kan susah. Iya itu. Tengah-tengahnya susah. Era-era itu pengaruh itu juga kali. Jadi kan suasana kampus tuh membentuk juga. Gue kadang-kadang nongkrong sama temen-temen aktivis juga. Saat itu kan ya sekitar tahun awal 90-an gitu. Jadi splinterannya dapet deh gue gitu kan. Iya kan, maksudnya isu-isu saat itu kita diskusi gitu. Ada 2 jenis diskusi. Ada diskusi pagi-pagi yang cuman ringan-ringan. Iya, malam. Kalau siang-siang itu udah mulai berat tuh. Ada yang main kartu di pojok sana, ada lagi diskusi di sini gitu kan. Itu di kampus tuh. Iya, itu menjadi kebiasaan itu. Ada lagi diskusi yang lebih berat di tempat lain di luar kampus, takut ditangkap kali gitu kan. Karena sering ada penggerebekan gitu kan. Itu membentuk karakter. Kemudian ada semacam etik ya di kampus saat itu. Kita harus peduli terhadap situasi masyarakat ya, apa yang harus kita bangun gitu. Meskipun bisa dikatakan kita bukan bagian dari pimpinan-pimpinan elit mahasiswa yang lebih mungkin bisa berbicara di luar, tapi tetap harus punya awareness gitu. Tentang apa yang sedang terjadi. Dan itu dirawat sampai sekarang, kemudian ke politik itu kan. Iya, itu dirawat sampai sekarang. Kalau saya sih cuman berdiskusi dengan teman-teman yang saat itu aktivis juga ya. Ada beberapa teman yang awalnya suka musik gitu. Lama-lama dia makin jadi demonstran. Lama-lama ditangkap gitu. Ditangkap zaman Pak Harto tuh. Masuk dalam list tuh. Masuk dalam list. Satu kali kita tahu dia masuk dalam list. Dan dia mau ketemu gua. Mau nitip sesuatu gitu, atau mau minta apa gitu. Masalahnya waktu itu gue tahu dia mau ditangkap tentara. Takut malah terkait nanti. Wah, ini dilematis. Jadi mungkin teman-teman ini pikir karena gue sering ikut diskusi, gue nih ada di bagian itu. Wah, politik banget. Nah, ini ada 2. Ada yang mahasiswa yang macam gue, ada yang berani yang memang luar biasa total gitu. Nah, terus terang gue saat itu nggak bisa setotal itu karena interest gue ada juga di musik gitu, ya kan. Meskipun gue peduli, tapi gue nggak bisa mencurahkan semua di situ. Seperti itu. Jadi beberapa teman aktivis ditangkap, dipukul, masuk penjara. Gue concern, gue ikut juga kunjungin ke penjara mereka itu. Setelah keluar penjara, gue ajak makan.
makan di Pondok Indah Mall buat traktir gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Abis makan kan pakai nampan tuh. Yeah. Nampan balikin lagi ke sana. Gue bilang ngapain lo? Kebiasaan di penjara. Tapi itu kebiasaan yang benar di luar kan jika sekarang. Iya benar. Sebenarnya zaman sekarang kan maunya seperti itu. Iya kan kembali ke situ. Kasian lo. Iya dipukul. Tapi ada yang menyayangkan nggak pilihan lo kemudian masuk ke politik praktis ini teman-teman? Ada lah pastilah. Karena teman-teman pikir, aduh, gue masih pengen menikmati lu bermain musik, kenapa lu jadi masuk politik gitu ya? Dan juga ada yang juga mungkin pikir nanti jadi punya banyak hater lo gitu kan gara-gara ikut politik seperti itulah. Tapi udah kepikir resiko itu dan memitigasinya gimana? Ya setiap pilihan kan ada risiko, ada konsekuensi, ada yang harus kita bayar. Setiap langkah hidup kita mesti bayar, apa itu bentuknya uang, atau bentuknya kerja, atau bentuknya pilihan, sampai pilihan teman juga dan segala macam ya. Gue biasa dengan sikap seperti itu. Okay. Jadi apa yang gue pilih, apa yang gue lakukan, gue harus bayar. Kita kan nggak gratisan. Gitu. Maksudnya biasa lah itu seperti itu. Kita lihat aja bagaimana ke depannya gitu. Yang jelas gue ingat satu pepatah ya, dalam berpolitik ya, kalau intensi kita baik, masyarakat baik. Itu ajaran Confucius, ya kan? Dari pribadi lalu dari pribadi, komunitas semua baik, maka jalannya negara, jalannya politik itu baik. Mulai dari diri sendiri kan begitu. Jadi meskipun orang punya persepsi politik itu beginu gitu kan, tapi ya kita boleh berpegang pada prinsip-prinsip yang murni gitu, murni dan baik gitu. Pada akhirnya kan kita menuju ke situ, nggak boleh lupa. Ya gue berharap sih gue nggak pernah lupa dengan itu semua. Kalau bilang ada banyak yang kecewa ya pasti ada juga yang seperti itu. Tapi gue belum dengar langsung ya bahwa teman-teman atau mungkin follower atau fans gue tuh menentang. Kayak sekarang itu politik kita bisa lihat semakin menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, ya kan? Atau kita terlibat atau kita dimanfaatkan politik. Iya, benar. Ya itu maksudnya karena sosial media juga sedikit banyak masyarakat bisa awasi sebetulnya apa yang terjadi gitu ya. Yang dilakukan oleh para elit juga kan. Jadi dulu kan lebih tertutup. Lebih tertutup. Ya itu ya. Ya meskipun ada juga kekhawatiran gua bahwa sosial media ini kalau enggak benar-benar diatur dengan benar ya, bukan secara otoritarian ya. Ini mengerikan juga. Ya. Karena teknologi itu bisa membuat persepsi orang itu bolak-balik. Ya. Ya. Dan dibentuk juga oleh teknologi. Kan? Dengan bukan lu yang ngomong, tiba-tiba kita bisa bikin seolah lu yang ngomong gimana. Ya. Bagaimana orang bisa ngerti itu? Bisa ya? Membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Suara bisa dibuat dan generate lewat artificial intelligence. Gitu. Itu perlu pengaturan yang rumit juga tuh ke depan tuh. Ya. Dan politik punya peran di situ sebenarnya. Iya, misalnya gini, tidak boleh, ini bayangan gua aja. Barang siapa yang memakai suara orang untuk dimanipulasi menjadi sesuatu yang berbeda itu ya, yang merugikan orang lain itu dihukum segini gitu. Kan bisa. Yeah. Karena begini, balik lagi ke konteks musik. Gue punya suara gue nih. Temen gue pakai suara gue, kemudian masukin ke teknologi artificial intelligence, menjadi satu produk nyanyian yang berbeda sama sekali, yang gue nggak pernah menyanyikan. Tapi sumber dari suara itu kan sebenarnya suara gue juga. Nah, bagaimana aturan hukum positif kita bisa atur sampai sejauh itu? Artinya manipulasi dari sebenarnya apa yang menjadi properti orang lain juga, ya kan? Itu kita belum sentuh sama sekali. Nah, itu baru banget sih. Itu baru. Dan ada si temen gue tuh yang ahli IT, nanti gue tanya-tanya ke dia, Profesor Edmond namanya. Jadi dia ahli hukum telematika. Periode lalu dia baru saja berhenti jadi dekan di Fakultas Hukum UI. Dia termasuk sedikit dari orang yang menekuni telematika dan juga hukum. Ya, jadi dia ahli itu.
setahu gue sih waktu itu dia terlibat di ITE itu ya, penyusunan hukum ITE itu. Rumit tuh, bakal akan rumit pasti. loh. Dan Karena biasanya kan selalu ketinggalan aturan positif atau hukum pasti, positif. karena hukum bergerak memang dengan cepat ya. Hukum akan mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Dan tadi nyebut kan sesuatu yang dimulai pasti ada akhirnya. Dan jadi ngerasa pas di Dewa ya ada mulainya juga ada akhirnya sekarang. Dan sekarang politik kan lo mau mulai nih. Nah lo membayangkan akhirnya itu kayak apa? Gue berusaha supaya akhirnya itu gue sendiri yang tentukan. Gue selalu seperti itu. Bukan orang lain gitu. Bukan karena terpaksa, bukan karena terpaksa, apalagi dipecat gitu. Nggak mau gue, ya kan? Ya. Gue punya target gue sendiri dan gue akan akhiri sesuai dengan kehendak gue sendiri. Ya, tentu dengan keyakinan gue bahwa itulah rencana yang maha kuasa buat gue. Itu bukan sesuatu yang kemudian dipaksakan orang lain gitu. Itu. Tapi ya gitulah pengalaman gue, kadang-kadang kalau gue punya gambaran sendiri kapan gue berakhir, orang lain nggak suka. Itu ya, karena beda persepsi orang dengan apa yang lo bayangkan. Kapan gue mengakhiri satu perjalanan ini ya. Orang lain belum tentu cocok siap suka. gitu. Tapi orang terdekat pasti dikasih tahu kan. Oh belum. Belum juga. Apa sih? Oh orang terdekat itu dong. Udah dong. Jadi dalam setiap kali gue masuk chapter atau khususnya pekerjaan, gue punya target sendiri gitu. Paling tidak secara ya subjektif, gue punya target sampai sejauh ini nih. Gue akan berkonsentrasi penuh gitu. Bahkan masuk ke band juga begitu. 3 album cukup deh, ya? Gitu kan. Karena gue akan coba untuk berkonsentrasi gitu. Di periode itu gue akan bener-bener full gitu. Ya kita usahakan ya untuk full. Dan gue nggak punya gambaran setelah itu gue bisa nggak. Karena setiap orang itu punya masanya dalam hal memimpin atau menjalankan satu tugas. Siapapun itu, ada masanya. Ada masanya dia bersinar terang, ada kemudian redup, kemudian mungkin juga bersinar lagi, kita nggak tahu. Tapi setiap orang harus siap untuk naik dan kemudian untuk turun. Di masanya yang sudah ada di garisnya. Ada orang lain yang menggantikan. Ada tertulis bahwa orang yang paling berbahaya di dunia adalah mereka yang merasa dirinya terlalu penting. Itu paling berbahaya. Ketika dia nggak penting, dia bisa ngamuk dia. Karena merasa diri tidak penting lagi gitu. Gue nggak merasa diri gue terlalu penting kalau memang seperti itu. Ya kan, jadi gue sadar. Nah itu malah membuat hidup lebih rileks juga. Rileks dong, ya kan? Nggak ada orang lain yang bisa gantiin kita, gitu. Kenapa mesti merasa diri terlalu penting? Itu berbahaya. Orang ada masanya ya. Tiap masa ada orangnya gitu. Ya kalau lihat, orang ada masanya. Yang mengerikan adalah tadi gue bilang. Orang yang tidak. Kalau orang yang merasa diri terlalu penting itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Hasrat biasanya orang takut ya. Ketakutan mungkin gaya hidupnya jadi berubah kemudian uangnya berkurang ya, pengenalan masyarakat, popularitasnya berkurang gitu. Segala macam ketakutan lah gitu. Yang mendasari itu kemudian menjadi hasrat kekuasaan. Itu kan orang bilang permulaan dari hasrat kekuasaan adalah ketakutan. Ketakutan adalah ibu dari hasrat akan kekuasaan, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan takut, gitu kan? Saya nggak mau diri saya terjebak dalam ketakutan, ya kan? Nggak perlu seperti itu. Memang ada, tentu kita perlu hidup ya. Hidup buat gua perlu untuk punya standar hidup yang cukup, gitu kan? Tapi nggak perlu segitu takutnya, seolah-olah kalau udah berkedudukan habis jadi katakanlah artis terkenal kemudian nggak terkenal terus atau jadi dunia runtuh gitu. Jadi kayak nggak juga lah pejabat yang segitu top gitu kemudian enggak lah gitu. Ya gue pikir gue cukup siap ya. Ya doain aja, moga-moga aja memang seperti itu ya. Tapi lo hidup dengan target kan, dari politik sebenarnya target lo apa dalam waktu dekat? Pasti menang. Lo dapil di sini atau gimana atau? Dan lu milih partai yang tidak. Ini pertanyaan penting nih. Jangan-jangan dari semua kita omongin yang ini ada yang dimasukin.
Jadi kalau target gua sebenarnya karena gua datang dari dunia kesenian ya, itu yang salah satu yang paling praktis yang gua rasa mungkin gua bisa kontribusikan ya. Bagaimana dalam periode yang ada, jika gue terpilih, gue akan ikut bareng-bareng teman-teman yang concern dan mungkin konstruktif bisa bangun satu aturan yang lebih baik, lebih masuk akal, applicable dalam industri musik khususnya dan juga industri yang berbasis budaya, gitu kan? Karena itu menyangkut latar belakang gue. Tapi gue nggak tahu soal ini gue serahkan kepada partai ya, pilihan mereka tentang gue tuh gimana. Itu masih akan ditentukan lagi. Yang jelas gue ingin periode ini benar-benar gue bisa kontribusi untuk membereskan semua yang kayaknya carut marut ini, ya. Karena buat gue seni dan budaya itu penting kok, penting banget, ya kan? Penting banget. Coba aja kita ambil contoh. Mungkin bro pasti udah kalau udah kemana-mana ngobrol sama semua orang, baca buku udah lebih banyak dari gue jauh lah. Renaissance di Eropa, masa pencerahan ya. Jadi dimana orang Eropa sadar bahwa dia bisa mengembangkan semua, kemudian menjadi seperti hari ini majunya orang-orang Eropa itu. Mulainya dari seni dan budaya bro. Mulai dari seni dan budaya. Bukan tiba-tiba mereka punya Galileo Galilei, tiba-tiba punya yang lainnya ya, Newton, nggak segala macam. Itu kan dimulai dari seni dan budaya, ya. Bagaimana mereka mengapresiasi seni dan menggali kembali budaya mereka, kemudian membentuk satu konsep. Nah itu memicu nilai manusia, ya. Dari nilai diri manusia lebih baik itu, masyarakat membangun ke arah yang lebih tajam lagi, ke arah teknologi, ke arah ilmu pengetahuan. Jadi jangan meremehkan budaya, jangan meremehkan ilmu. Bahkan tadi gue bilang negara-negara maju mulai dari situ, mereka memikirkan lagi itu nilai-nilai ideal mereka, bagaimana kemudian mereka menggali lagi. Saat itu kalau konteksnya Eropa kan mereka menggali lagi budaya atau filsuf-filsuf Yunani kuno dengan pemikiran-pemikirannya, konsep-konsepnya, apresiasi terhadap hal-hal yang artistik, ya, budaya dan sebagainya. Itu jadi fondasi mereka untuk kemudian melompat lebih tinggi, menjadi maju. Jadi gue rasa area itu harus diperkuat. Gue ingin mendorong itu semua. Industri yang berbasis budaya tadi gue bilang juga harus dikuatkan. Gue juga waktu itu sempat bikin ini sih beberapa konser yang berhubungan dengan itu. Gue punya pengalaman ketemu teman-teman seniman di luar di seluruh Indonesia nih, potensinya bagus banget, seru loh. Satu yang kurang dari kita mungkin ya, kalau gue salah sorry, narasi-narasi untuk itu harus dibangun, ya. Kalau gue lihat negara ya seperti Selandia Baru ya, ini ada teman senior yang kebetulan jadi duta besar di sana, Tanto Yahya. Kan deket banget sama gue, meskipun beda partai. Tapi gue sering ngobrol-ngobrol sama dia punya pengalaman luar biasa, hebat beliau ini. Dia bilang kalau Selandia Baru itu negara yang indah. Cuman yang hebat dari mereka adalah mereka bisa bikin narasi-narasi yang bagus terhadap apa yang mereka punya. Ya, misalnya gini lah, ada pohon di sebelah situ gitu. Dibikin ceritanya. Itu bisa tahu orang pohon itu apa gitu loh. Ya kan? Belum lagi budaya ya. Belum lagi manusia, belum lagi bangunan gitu. Nah, ini kita mesti punya kemampuan itu, ya kan, supaya orang lebih tahu apa yang mereka miliki, apa yang mereka amati, jadi itu tumbuh apresiasi. Gue juga pengen ya suatu saat kita punya gedung-gedung kesenian, gedung budaya di mana-mana di setiap provinsi. Ini harus diperjuangin. Kenapa? Karena kalau kita diam, memang alokasi dananya akan ke tempat lain, gitu kan. Jadi gue rasa seni budaya itu jangan cuma jadi jargon, tapi benar-benar bisa hidup untuk tadi gue bilang menjadi fondasi kita untuk melompat maju dan juga bisa menghidupi pelaku-pelakunya sendiri, baik itu industri musik,
kemudian industri budaya yang lain, film atau yang lebih pop yang lain. Karena seni itu penting. Seni itu menghargai manusia, dan ketika penghargaan terhadap manusia ada, maka manusia kualitas hidup dan kualitas ketajaman pemikiran manusia juga untuk masyarakat di mana dia berada itu akan meningkat. Itu gedung-gedung musik harus dibuat, gedung-gedung seni itu harus dibuat di setiap provinsi. Yang bayangan gue ya akan jadi tempat untuk akan jadi tempat. Misalnya di setiap provinsi itu ada, mungkin di setiap provinsi ada yang kapasitasnya mungkin 5.000 paling sedikit gitu kan. Nanti di kota Madya mungkin bisa lebih sedikit, misalnya 2.000 kan. Atau di kabupaten mungkin 2.000, tapi gedung ya proper supaya apa? Bayangan gue supaya kita bisa punya budaya yang dinamik. Bayangkan nggak, orang Amerika tahun 1700 kan udah ada negaranya ya, 1776 ya. 1800 mereka kayaknya belum punya tuh budaya musik blues atau jazz, belum menjadi budaya gitu. Memang orang African American udah main, tapi belum jadi sesuatu tanda kutip budaya. Kenapa bisa menjadi budaya hari ini? Karena disuguhkan dengan baik, disuguhhan dengan keren. Orang-orang kulit putih saat itu juga mulai embrace ini jazz gitu ya, tahun 1920-an gitu. Gue bukan tahu jazz sehingga gue nggak punya potongan. Tapi gue cuma lihat-lihatnya di TV gitu tahun 1920-an. Wah, pakai orkestra jazz gitu kan. Jazz dapat tempat ya, dapat tempat, dimainkan di tempat bagus gitu. Jadi jangan menganggap remeh apa yang ditangkap oleh panca indera. Karena ngomong seni atau mungkin juga budaya, apa yang ditangkap panca indera kita itu akan kita ingat. Karena basically ingatan kita berhubungan dengan emosi kita. Ya, emosi lu kalau kemana-mana, lu nggak bakal inget apa yang lu nggak rasain deh. Paling-paling lu cuma catat, itu bisa lu inget. Tapi kalau kita mau inget suatu kan dengan kita rasa tuh, ya kan? Apakah itu menyebalkan, apakah itu menyenangkan, mengecewakan, menyenangkan, itu semua itu ada aspek emosi yang mana orang membuat orang ingat. Dan itu ada pepatahnya yang sudah dituangkan di banyak belakang truk itu. Apa tuh? Ingat rasanya, lupa namanya. Itu kan emosi itu kan. Kita lupa mencatat tuh, tapi kita kan feelingnya dapat. Sebel kah, senang kah, gembira kah, itu kan iya benar. Ya makanya kalau kita sadar itu, harusnya jangan meremehkan itu suguhan-suguhan yang indah, yang enak dilihat, yang enak didengar. Itu kan lebih permanen semua kesan itu. Ketika sesuatu itu diingat, dia akan diwariskan. Paling tidak diceritakan dulu. Diceritakan dulu kepada anak, kemudian terwariskan dia. Ketika terwariskan sudah jauh, bergenerasi-generasi, dia akan menjadi budaya. Betul. Nah itu budaya yang keren, yang bagus. Makanya gue lihat fasilitas infrastruktur yang bagus itu harus dibangun. Tapi untuk semua target atau apa yang lo capai kan yang paling dekat adalah menang nih. Ini Akamsi harus tarung di Akamsi nih. Jaksel mana? Di Jaksel? Gua Jaksel. Jaksel dan luar negeri. Jakpus juga. Jakpus, Jaksel dan luar negeri. Keras kayaknya. Ya kita lihat aja gimana. Kira-kira gua ada potongan untuk jadi wakil rakyat nggak? Tanya nih rakyat, nih ada potongan, kalau nggak ada potongan terserah lo lah mau diapain, mau dipotong-potong atau apalah. Jadi ya gimana ya, ya gue cuma bisa berusaha aja, berusaha semaksimal mungkin. Gue berharap masyarakat lebih mengenal gue, sisi-sisi gue yang mungkin sebenarnya bisa mereka kenal sebagai pribadi yang sebenarnya bisa dipercaya. Itu yang penting buat gua. Karena saat ini mungkin kalau dari sisi popularitas mungkin relatif orang udah tahu ya. Ya udah tahu. Cuman sisi kepercayaan, elektabilitas atau bisa nggak sih sebenarnya gua mengkomunikasikan apa yang menjadi aspirasi kan pada akhirnya kan ke situ kan gitu. Oke deh. Ya. Kita jadi ngobrol banyak sampai ujungnya yang dimulai harus diakhiri, dan lu mulai sesuatu yang baru sekarang. Mudah-mudahan lancar dan sukses. Moga-moga. Thank you kesempatannya. Thank you.